Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexiana Sofia. Saya dari kelas 10 MIPA 1. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan tentang penyebaran, penanggulangan, dan penangkal virus corona atau COVID-19. Yang pertama, penyebaran. Dikutip oleh CNBC Indonesia. Menurut WHO, cara penyebaran virus corona melalui orang yang telah terinfeksi virus corona. Penyakit dapat menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut ketika seseorang yang terinfeksi virus ini bersin atau batuk. Tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan yang lalu disentuh dan orang sehat tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Virus corona juga bisa menyebar ketika tetesan kecil ini dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. WHO menambahkan, gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami sakit dan nyeri, hidung tersumbat, atau diare. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Namun, beberapa orang yang terinfeksi tetapi tidak menunjukkan gejala apapun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang yang mendapatkan COVID-19 sakit parah dan mengalami kesulitan bernafas. Orang yang lebih tua dan mereka yang memiliki masalah medis seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau diabetes, lebih mungkin terkena penyakit serius. Orang dengan demam, batuk, dan kesulitan bernafas harus mendapat perhatian medis. Jadi, mengetahui cara penyebaran virus corona atau COVID-19 perlu diketahui agar masyarakat tidak tertular virus ini yang hingga kini belum ditemukan obatnya. Ini saya gambarkan ilustrasi penyebaran COVID-19. Saat orang yang terinfeksi virus corona ini batuk atau bersin, tetesan itu kemudian mendarat di sebuah benda atau permukaan. Tetesan itu lalu disentuh orang sehat dan orang tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Ketika tetesan kecil itu dihirup oleh seseorang ketika berdekatan dengan yang terinfeksi corona. Gejala yang paling umum, demam, kelelahan, dan batuk kering. Beberapa mengalami hidung tersumbat, pilek, sakit tenggorokan, atau diare. Beberapa orang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apapun dan tak merasa tidak enak badan. Kebanyakan orang, sekitar 80%, pulih dari penyakit tanpa perlu perawatan khusus. Untuk yang kedua, penanggulangan. Dikutip oleh liputan6.com. Berikut merupakan 10 cara sederhana yang dapat Anda lakukan di rumah. Yang pertama, cuci tangan. Tindakan pertama yang dapat dilakukan untuk menangkal virus corona adalah dengan rajin cuci tangan. Sebab, tangan adalah salah satu anggota tubuh yang menjadi sumber penyakit. Cuci tangan dengan durasi minimal 20 detik untuk membunuh virus corona menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir. Setelah itu, keringkan tangan menggunakan kain yang bersih atau tisu. Tindakan pencegahan yang satu ini dianggap lebih efektif untuk membunuh kuman, bakteri, termasuk virus corona. Cuci tangan merupakan langkah yang disarankan oleh banyak pihak, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Yang kedua, hindari sentuh wajah. Virus corona disinyalir dapat masuk ke tubuh manusia melalui segitiga wajah, yakni mata, hidung, dan mulut. Maka dari itu, hindari untuk menyentuh wajah dengan tangan.
Apabila terpaksa harus menyentuh wajah, maka pastikan untuk mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun. Yang ketiga, etika bersin dan batuk. Terapkan etika bersin dan batuk dengan benar menggunakan siku tangan bagian dalam ini, atau tisu bersih. Sebab cairan yang diproduksi pada saat batuk dan bersin tersebut dapat menjadi media penularan virus corona. Apabila menggunakan tisu, maka segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan menggunakan sabun hingga bersih dan kering kembali. Yang keempat, memakai masker. Virus corona tidak menyebar melalui udara. Namun, penggunaan masker dapat meminimalisir penularan virus corona. Sebab, virus corona dapat menyebar melalui droplets dan dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir seperti mata, hidung, dan mulut. Masker juga dapat digunakan ketika seseorang dalam kondisi yang kurang sehat. Hindari untuk menggunakan satu masker secara berulang-ulang, sebab masker dapat mengandung berbagai jenis kuman, bakteri, virus setelah dipakai. Yang kelima, hindari interaksi langsung. Hindari interaksi secara langsung seperti berpelukan, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Dengan menghindari kontak kulit dengan orang lain, maka Anda dapat mengurangi penyebaran virus corona. Yang keenam, hindari berbagi barang pribadi. Barang pribadi milik orang lain dapat saja meningkatkan risiko penularan virus corona. Sebab, meskipun tidak nampak gejala, virus ini dapat menginfeksi tubuh manusia hingga berstatus sebagai silent carrier yang membawa dan menularkan virus corona COVID-19 kepada orang lain. Maka dari itu, selalu gunakan barang sendiri dan hindari untuk meminjam barang pada orang lain. Hal tersebut merupakan langkah yang dapat dilakukan untuk menekan laju penyebaran virus corona yang berbahaya. Yang ketujuh, social distancing. Social atau physical distancing adalah salah satu imbauan yang sering digemakan oleh berbagai pihak. Sebab, dengan menjaga jarak antara satu sama lain, dipercaya dapat mengurangi risiko penyebaran virus corona. Selalu perhatikan jarak fisik dengan orang lain, yakni minimal 1 meter. Langkah ini dapat diterapkan saat berada di tempat umum ataupun saat di luar rumah, guna menangkal virus masuk ke dalam tubuh dan menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Yang kedelapan, cuci bahan makanan. Cuci selalu bahan makanan yang diperoleh sebelum mengolahnya. Sebab, pada bahan makanan selalu saja terdapat kemungkinan adanya kuman, bakteri, hingga virus corona. Anda dapat mencuci bahan makanan sebelum disimpan di dalam lemari pendingin dengan menggunakan larutan hidrogen peroksida ataupun cuka yang dapat membunuh bakteri, kuman, dan virus yang cukup efektif. Yang kesembilan, bersihkan perabot rumah. Virus corona dapat menempel pada permukaan benda yang sering terjadi interaksi, maka dari itu, bersihkan selalu perabotan rumah secara rutin. Bila perlu, semprotkan cairan disinfektan setiap pagi dan sore hari, yakni sebelum dan setelah beraktivitas guna membunuh virus corona. Yang ke-10, tingkatkan imun tubuh. Melakukan tindakan pencegahan dari dalam tubuh dengan meningkatkan imunitas atau sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai virus, termasuk virus corona COVID-19. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan imunitas tubuh adalah dengan melakukan aktivitas fisik secara rutin dan mengonsumsi makanan sehat yang dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, penangkal. Diliput oleh liputan6.com. Ini penangkal apabila
eh, virus corona yang kita bawa saat bepergian tidak masuk ke dalam rumah. Yang pertama, lepas alas kaki sebelum masuk rumah. Cara mencegah virus corona saat tiba di rumah setelah berpergian yang pertama adalah melepas alas kaki sebelum masuk rumah. Jika biasanya kamu meletakkan alas kaki di dalam kamar, segera pindahkan ke depan rumah agar kamu tidak perlu memasukkan alas kaki ke dalam rumah. Melepas alas kaki sebelum masuk ke rumah adalah hal yang pertama yang perlu dilakukan saat sampai di rumah setelah berpergian. Alasannya, alas kaki yang kamu pakai akan membawa virus dan bakteri ketika kaki berkeringat. Hal tersebut dapat menyebabkan penyebaran virus jika kamu memasukkan ke rumah atau meletakkannya di sembarang tempat. Yang kedua, masuk rumah tanpa memakai alas kaki. Setelah itu, kamu bisa masuk ke dalam rumah dengan bertelanjang kaki atau tanpa memakai alas kaki. Usahakan jangan memegang benda apapun yang berada di dalam rumah. Hindari berjabat tangan dengan keluarga sebelum mencuci tangan dan cukup ucapkan salam. Yang ketiga, buang tanda terima pembelian. Cara mencegah corona saat tiba di rumah setelah berpergian selanjutnya adalah membuang tanda terima pembelian atau kertas yang tidak terpakai ketika membeli kebutuhan pokok. Biasanya, swalayan akan memberikan bukti pembayaran atau struk. Sebaiknya, buang segera struk tersebut. Tanda terima pembelian akan membawa virus dan penyakit karena dipegang oleh kasir yang tidak kita ketahui apakah terinfeksi virus atau tidak. Yang keempat, hancurkan masker satu kali pakai dan buang ke tempat sampah. Menghancurkan masker satu kali pakai dan membuangnya ke tempat sampah juga merupakan salah satu cara mencegah virus corona saat tiba di rumah setelah berpergian. Jika memakai masker sekali pakai sebelum masuk ke dalam rumah, hancurkan masker tersebut lalu buang ke tempat sampah. Menghancurkan masker bisa dilakukan dengan cara menggunting masker dan masukkan ke dalam plastik sebelum membuangnya ke tempat sampah. Hal tersebut untuk menghindari penyebaran virus yang telah mengontaminasi masker jika terpegang oleh orang lain. Namun, jika kamu memakai masker kain, segera lepas masker dan langsung cuci menggunakan sabun. Yang kelima, semprot alkohol disinfektan pada pakaian, ponsel, kacamata, kunci. Selanjutnya, kamu dapat menyemprotkan cairan disinfektan pada barang-barang yang menempel atau yang dibawa ketika berpergian, misalnya sepatu, pakaian, ponsel, tas, laptop, atau perangkat kerja lainnya. Cara mencegah corona saat tiba di rumah setelah berpergian satu ini perlu dilakukan agar bakteri atau virus yang menempel pada benda-benda tersebut hilang. Kandungan alkohol serta konsentrasi biosida yang tinggi dalam cairan disinfektan diyakini efektif untuk membunuh bakteri, virus, kuman, dan mikroorganisme pada permukaan benda mati apapun yang menjadi perantara virus atau bakteri berbahaya bila dihirup atau disentuh manusia. Yang keenam, jangan sentuh apapun dan langsung cuci tangan pakai sabun. Cara mencegah corona saat tiba di rumah setelah berpergian selanjutnya adalah mencuci tangan pakai sabun. Setelah di dalam rumah, usahakan langsung ke sumber air, wastafel atau kamar mandi untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Hal ini untuk membunuh kuman dan virus yang menempel di tangan kalian. Biasakan ketika sampai di rumah, jangan menyentuh apapun seperti handphone terlebih dahulu atau duduk santai sambil rebahan. Hindari juga kontak langsung dengan anak-anak maupun anggota keluarga lainnya. Yang ketujuh, jangan rebahan sebelum mandi dan ganti baju. Kamu biasanya langsung rebahan atau tidur-tiduran saat tiba di rumah setelah berpergian?
harus menghindari kebiasaan tersebut. Kamu harus memastikan tubuhmu bersih dari virus agar tidak mengontaminasi barang-barang di dalam kamarmu. Oleh karena itu, kamu harus mandi dan mengganti semua pakaian terlebih dahulu sebelum melakukan berbagai kegiatan lainnya di rumah. Yang kedelapan, mandi sampai bersih. Mandi merupakan salah satu cara mencegah corona saat tiba di rumah setelah berpergian yang harus kamu lakukan. Setelah berpergian, banyak debu dan polusi yang menempel di tubuh. Kuman maupun virus yang menempel bisa dihilangkan dengan cara mandi. Kamu harus bersihkan badan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mandi merupakan salah satu cara untuk menghilangkan kuman maupun mencegah virus corona yang efektif. Selain itu, kamu bisa menyiapkan handuk pada pagi hari sebelum berpergian agar menghindarkan virus menempel di handuk. Yang kesembilan, cuci pakaian kotor. Setelah mandi, pakaian kotor yang tadinya kamu gunakan harus segera dicuci. Jangan menggantung pakaian di kamar, apalagi menggunakannya kembali esok hari. Hal ini karena pakaian yang kalian kenakan tadi mungkin saja terdapat virus, bakteri, atau kuman yang menempel dari luar selama berpergian. Jadi, lebih baik sesegera mungkin memasukkan pakaian kotor ke dalam keranjang atau segera mencucinya dengan deterjen. Setelah yakin terbebas dari virus dan bakteri yang bisa saja kamu dapatkan selama bepergian, barulah kamu bisa berbaring di tempat tidur untuk melepas penat atau bisa menyapa keluarga di rumah. Itulah beberapa langkah yang harus dilakukan saat tiba di rumah setelah berpergian untuk mencegah Corona COVID-19. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.